Shalom Bapak Ibu dan segenap jemaat GKJ Ebenezer. Sebagai kelanjutan rangkaian acara HUT GKJ dan HUT RI, kami dari Panitia HUT GKJ dan HUT RI sudah menyiapkan berbagai rangkaian acara yang kami harap banget Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian bisa join di acara kami. Di antaranya, ada lomba menghias rumah dan lomba peragaan busana Nusantara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lomba menghias rumah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dapat diikuti oleh anggota keluarga dari rumah tersebut. Dalam lomba ini, peserta diharapkan untuk menggunakan barang-barang bekas atau bahan-bahan daur ulang senilai maksimal Rp50.000. Atau peserta juga boleh menggunakan barang-barang yang sudah ada. Lokasi rumah yang boleh dihias adalah teras depan rumah, pagar depan rumah, dan ruang tamu. Foto atau hasil karya yang dilombakan harus merupakan karya asli dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sebelumnya. Foto atau hasil karya yang dilombakan dapat dikirimkan ke email panitia yaitu panitiahutgkj@gmail.com pada periode 1 Agustus hingga 7 Agustus dengan mencantumkan nama peserta, wilayah peserta, alamat serta nomor yang dapat dihubungi, dan keterangan dari hasil karya tersebut. Lomba Peragaan Busana Nusantara mengandung tema melestarikan budaya Indonesia dan menghargai perbedaan. Dalam lomba ini terdapat 3 kategori usia, yaitu kategori anak atau sekolah minggu, kategori pemuda remaja, dan kategori dewasa atau adiyuswa. Atribut, tata rias, dan busana Nusantara yang dikenakan boleh merupakan perpaduan dari beberapa budaya yang berbeda. Konten yang dilombakan dalam bentuk video peragaan busana berdurasi maksimal 1 menit dan foto seperti contoh berikut. Foto atau hasil karya yang dilombakan dapat dikirimkan ke email panitia yaitu panitiahutgkj@gmail.com dengan subjek lomba peragaan busana disertai nama peserta mulai dari 1 Juli hingga 7 Agustus pukul 7 malam dengan mencantumkan nama peserta, kategori usia, wilayah peserta, alamat serta nomor yang dapat dihubungi, dan keterangan dari busana yang dikenakan. Selain melalui email, peserta juga bisa mengirimkan hasil karyanya melalui sosial media manapun dengan mention ke akun Instagram @gkjebenezer dan atau ke akun Facebook Kominfo GKJ Ebenezer. Apabila ada yang perlu ditanyakan, panitia akan dengan senang hati membantu dan menjawab pertanyaan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pemenang lomba akan diumumkan pada kebaktian HUT RI pada hari Selasa, 17 Agustus 2021, yang jam dan detailnya akan diumumkan lebih lanjut melalui EH4U dan Warta Gereja. Kami juga berharap Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman sekalian bisa join di ibadah HUT RI tanggal 17 ini. Semoga pandemi ini tidak mengurangi semangat untuk bersekutu bersama merayakan kemerdekaan Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ditunggu karyanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah pada hari ini. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Maha Kasih yang masih berkenan memberikan nafas kehidupan dan kesehatan yang baik. Kita akan beribadah dan menyembah Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan bersama merenungkan tema hidup yang berkenan. Sungguh,
kita bersyukur diizinkan Tuhan memasuki bulan Agustus yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tahun ini kita sebagai bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Marilah kita beribadah dengan sukacita dan dengan hati yang bersih, berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Umat milik Allah yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita merenungkan dari kitab Ulangan 8 ayat 11a. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari betul bahwa terkadang dalam perjalanan kehidupan kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi aturan dan ketetapan dari Tuhan. Hari ini kita bersama memohon ampun kepada Tuhan, kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Bapa, ampuni kami, tuntun kami ke dalam jalan-Mu yang kudus, dan biarlah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami
kami bisa terus mengarahkan hati dan pikiran kami sesuai dengan ajaran kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon hanya kepada-Mu saja. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Buang dosa, datanglah pada Tuhan. Ia sedia mengampuni dosamu. Ia telah menderita bagimu. Kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Ia tahu tujuanmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Buang dosa, datanglah pada Tuhan. Ia sedia mengampuni dosamu. Ia telah menderita bagimu. Kembalilah pada Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Ia tahu tujuanmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Tuhan. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama menyatukan hati dalam doa supaya Tuhan sendiri yang memimpin kita semua. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk kasih yang Kau berikan pada kami. Kami ucap syukur untuk berkat yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul, menyatukan hati Tuhan. Di saat kehidupan kami yang semakin berat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, biarlah hidup kami berkenan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Karena itu ya Tuhan, kami hanya ingin mengarahkan pikiran dan hati kami kepada-Mu. Kiranya Engkau saja yang mengurapi kami semua, memampukan kami untuk terus melangkah hanya bersama-Mu saja. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah,
Kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 15. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menyimpan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari perikop kitab Mazmur ini merupakan kegelisahan hati Daud di masa mudanya yang memperhatikan orang-orang Israel pada waktu itu setiap kali mereka akan beribadah menuju kemah suci. Biasanya mereka akan sibuk untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan upacara ibadah. Mereka akan sibuk untuk mendapatkan korban persembahan yang paling baik yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mereka lupa akan hal yang paling penting. Mereka lupa bahwa mereka juga harus mempersiapkan diri mereka sendiri. Dan itu harus dipersiapkan paling awal. Karena antara doa dan hidup, ibadah dengan melaksanakan kehendak Tuhan mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain. Tidak ada doa dan ibadah yang benar kalau itu tidak dipersiapkan dan didukung oleh hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya Daud membuka perenungannya dengan dua pertanyaan yang sangat mendasar dalam hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhannya sebelum mereka bertemu dengan Tuhan dalam ibadah di kemah suci. Yang kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Di situ Daud bertanya, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kedua pertanyaan ini mengingatkan kembali akan kesadaran umat Tuhan bahwa Tuhan adalah kudus. Meskipun kemah kediamannya ada di padang gurun yang luas dekat dengan gunung, bukan berarti kegersangan membuat umat Tuhan memperlakukannya menjadi tempat yang biasa saja. Umat juga semestinya menjaga tempat kediaman Tuhan di dalam kekudusan. Sehingga ketika umat datang kepada Tuhan, sudah semestinya jika ia datang membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum menjumpai Allah. Bukankah suatu hal yang wajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita akan bertamu ke rumah kerabat atau saudara kita, tentunya kita akan membersihkan diri kita terlebih dahulu. Dan tentunya kita akan memakai pakaian yang layak untuk kita bisa bertamu,
untuk kita bisa bertemu dengan mereka. Kalau ke rumah sesama kita saja, kita sangat memperhatikan diri kita sedemikian rupa, apalagi jika kita menghadap kepada Tuhan. Tentu bukan hanya raga kita saja yang kita perhatikan, tetapi yang utama adalah batin kita, yang sudah semestinya diberikan perhatian yang lebih daripada biasanya. Hal ini sebagai upaya kita untuk menghormati Allah kita yang kudus dan sekaligus untuk dapat memuliakan nama Allah. Sehingga dasar yang penting sebelum menghadap kepada Tuhan bagi Daud di slide berikut ini adalah hidup tanpa celah, yang berbuat adil dan yang mengatakan kebenaran dari hatinya. Siapakah orang yang hidupnya tanpa celah? Kalau ini dipertanyakan kepada diri kita masing-masing, maka saya kira tidak ada seorang pun yang memiliki hidup tanpa celah. Karena dunia tempat di mana kita hidup ini adalah arena dosa, sehingga sangat mudah bagi setiap makhluk yang hidup di dalamnya, terutama manusia, untuk dapat jatuh ke dalam dosa. Syarat ini menjadi hal yang sulit tentunya, dan menjadi beban tersendiri bagi manusia. Tetapi bukankah Tuhan yang Maha Kudus itu mau memberikan anaknya yang tunggal untuk terlibat dalam dunia dan masuk dalam kubangan dosa sebagai upaya Tuhan yang Maha Kudus dapat menyelamatkan umatnya supaya tidak masuk semakin dalam kubangan dosa tersebut. Tidak dipungkiri bahwa menjalani hidup tanpa celah di dunia ini yang diselimuti oleh dosa memang tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan mengirim anaknya untuk bisa menolong kita. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dia sudah melakukannya. Sehingga hal itu menolong kita semua saat ini. Menolong umatnya untuk terus menjaga diri. Dengan bagaimana? Dengan tetap di dalam tuntunan firman-Nya. Supaya apa? Supaya dapat mempertahankan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya dapat berlaku adil kepada sesamanya. Supaya dapat menyampaikan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya dengan kesungguhan hati. Semua dilakukan tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Bukan suatu hal di mana kita ingin mendapatkan perhatian atau simpati orang. Sama sekali tidak. Tetapi semuanya itu dilakukan karena punya dasar yang kuat. Dasarnya adalah firman Tuhan yang hidup ini. Ini dasarnya. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan Tuhan sendiri yang menuntun melalui firman ini. Sehingga di sini kita bisa berjalan di dalam integritas kita. Dengan segala kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita bisa menyatakan, benar adalah benar, salah adalah salah. Itu mengapa untuk mempertahankan sikap ini, maka sangat dibutuhkan ketekunan dan kesetiaan dalam membangun relasi yang hidup dengan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tayangan berikut ini, kita melihat Daud di masa mudanya. Kita mengingat ketika itu dia adalah seorang gembala yang harus menjaga domba-dombanya tetap selamat. Dan itu dilakukannya tidak hanya sehari 2 hari, tetapi bisa dilakukannya selama berbulan-bulan. Nah, seperti halnya Daud di masa mudanya. Meskipun ia sudah lelah seharian menjaga kawanan dombanya yang banyak, di tengah teriknya padang gurun ketika siang dan dinginnya ketika malam, Daud tidak pernah lupa untuk meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Meskipun bukan di kemah suci,
Tapi Daud senantiasa meluangkan waktunya untuk berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Membangun relasi yang erat dengan Tuhan membantu Daud untuk terus bisa menjaga dirinya, menjaga pikirannya dan hatinya. Terutama ketika ia menghadapi masa-masa yang sulit maupun masa-masa yang genting di dalam hidupnya. Bahkan kalau kita mengingat ketika Daud menginjak remaja dan dipercaya oleh Tuhan menjadi pengganti Saul. Saat Saul merasa iri dan marah besar dengan Daud karena Saul tahu bahwa Daudlah yang menggantikannya. Dan pada saat yang sama Saul terus berupaya untuk mencelakai, bahkan berupaya untuk membunuh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap mengasihi Saul. Ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sekalipun, Daud tidak melakukannya. Daud mengingat kasih Tuhan kepadanya, dan itu mengingatkan kasih Daud kepada Saul. Di sini kita menyadari betul bahwa menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan mengendalikan kita untuk dapat menjalani hidup di dalam kekudusan, keadilan, dan kebenaran kasih Tuhan. Dan inilah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mempertahankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa, ada saja godaan dan rintangan, apalagi di masa sulit karena COVID-19 ini. Ada saja Bapak Ibu, anak Tuhan yang terjebak mengikuti arus dunia dengan mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain, seperti halnya gambar berikut ini. Yang menarik apa Bapak Ibu dan Saudara dari gambar ini? Kalau biasanya orang hanya menggunakan masker yang biasa, pada umumnya seperti yang saya kenakan pada hari ini. Tapi di gambar ini, dia rela menggantikan masker yang biasa ini dengan masker yang tidak biasa. Di gambar ini maskernya adalah masker cetakan uang 100.000. Artinya apa Bapak Ibu? Ia rela mengorbankan orang banyak untuk sekian ratus ribu nilainya, untuk keuntungan yang hanya dia nikmati sendiri, yang mungkin juga dia bagikan dengan kelompoknya, dan tanpa mau peduli, ditutupnya, dia nggak mau peduli bagaimana kehidupan yang lain, bagaimana kebutuhan yang lain. Yang dia pedulikan adalah keselamatannya di atas masker uang yang dia buat. Padahal kita semua tahu betul bahwa COVID itu ada dan nyata dalam kehidupan kita. COVID itu memang tidak kelihatan, tetapi dampaknya itu sangat fatal bagi fisik dan mental orang yang kena. Tapi apakah mereka peduli dengan hal ini? Tidak. Karena toh, kalau Bapak Ibu perhatikan berita akhir-akhir ini, kita lihat di gambar yang berikut ini, tidak sedikit orang yang terlibat di dalamnya karena uang tadi, rela menimbun obat-obat yang dibutuhkan untuk proses pemulihan mereka yang terpapar. Bahkan Bapak Ibu kalau melihat di gambar ini, itu bisa dilihat nilai obat yang sebelumnya harganya berapa, pada waktu pandemi ini harganya menjadi berapa. Dan berapa kali lipat itu semua dijual. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ketika mencari obat, ada salah satu anggota keluarganya atau bahkan seluruh anggota keluarganya terpapar. Dan saat itu membutuhkan obat-obatan ini. Maka ketika mencari dan menemukan, harganya luar biasa.
Harganya sangat tidak masuk akal. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini, untuk oksigen Bapak Ibu, oksigen yang biasanya kita terima gratis. Tapi karena ada beberapa saudara kita yang mengalami paparan yang begitu hebat luar biasa, sehingga membutuhkan oksigen untuk membantu dia bernafas. Yang terjadi di lapangan adalah seperti ini. Banyak orang mengantri, artinya oksigen pun menjadi langka. Bapak Ibu juga punya pengalaman tentunya tentang hal ini. Yang harus mencari oksigen, bahkan sampai mencari di luar kota. Dan bahkan kalau menemukan oksigen yang kecil, yang biasanya mungkin harganya 50.000 atau 60.000, sekarang menjadi 300.000. Itu luar biasa sekali. Antri pun belum tentu mereka bisa dapat. Betapa luar biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Situasi ini sangat tidak masuk akal. Di tengah kita semua tahu bagaimana mereka yang memiliki gejala sedang dan berat, mereka sangat membutuhkan obat-obatan dan oksigen ini. Karena kondisi mereka memang betul-betul sedang di ujung tanduk. Tapi apakah mereka yang menimbun ini peduli? Tidak. Bagi mereka, untung lebih berarti daripada nyawa. Uang lebih bernilai daripada nyawa. Apakah dengan semakin banyak melihat pemberitaan di mana banyak sekali orang meninggal, sampai mereka harus mengantri yang meninggal jenazah ini untuk dimakamkan? Apakah itu menggugah hati nurani mereka? Ternyata enggak. Bahkan ada yang menganggap sebagai lahan bisnis. Seperti pemberitaan belum lama ini Bapak Ibu Saudara. Yang bisa dilihat di sini, kartel jenazah pasien COVID-19. Bisa dilihat dari biaya yang dikenakan. Mulai dari memandikan, merapikan, biaya peti mati, biaya pembakaran, sampai biaya pelarungan. Semuanya dinaikkan berkali-kali lipat yang dipatok mulai dari harga 45 juta sampai 80 juta. Betapa ironisnya bagi negara yang mayoritas berpenduduk agama, tetapi nyatanya agama itu hanya cukup tertulis di KTP dan surat resmi lainnya tanpa dihayati sebagai jalan untuk menumbuhkan spiritualitas iman kemanusiaannya. Sehingga kemanusiaan dan toleransi menjadi suatu hal yang langka di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan ada juga orang yang sengaja menggunakan persoalan pandemi ini dalam ranah politik untuk membuat kekacauan publik. Mereka yang tidak bisa mengendalikan lidah mereka hanya untuk kepentingan keuntungan kekuasaan yang bahkan masih 3 tahun lagi. Tetapi mereka tidak mau kehilangan momentum ini, maka mereka berupaya bagaimana caranya untuk bisa diingat publik dan supaya bisa menciptakan kekacauan dan bisa menggoyang pemerintahan yang sekarang. Dan hal ini sangat mengerikan seperti yang disampaikan oleh Daud di ayat yang ketiga. Kita lihat pada gambar berikut ini. Betapa apa yang terucap itu tidak lepas dari pikiran dan hati yang dimiliki oleh manusia. Dan ketika hati dan pikirannya tertutup pada gambar yang sebelahnya itu Bapak Ibu,
maka dia akan berbicara seenaknya. Berbicara sesuka hatinya. Kita tahu memang lidah itu tidak bertulang, karena memang kenyataannya lidah itu tidak ada tulangnya. Tetapi kepentingan ego, keserakahan membuat orang menutup matanya, menutup mata hatinya untuk tidak peduli dengan situasi dan kondisi saat ini dengan mencelakakan kehidupan orang lain. Memanfaatkan mereka yang sedang tidak punya uang, yang sedang tidak punya pekerjaan untuk membangun massa dan membuat kekacauan. Dan untung saja para pemimpin dan penegak hukum sigap melihat kondisi dan situasi ini. Sehingga sebelum tiba waktunya, para penggiat ketidakbenaran ini sudah ditangkap terlebih dahulu. Sehingga situasi dan kondisi pada saat ini bisa dikontrol kembali. Situasi dan kondisi sekarang memang tidak mudah. Dan hal ini dialami tidak hanya bangsa kita saja, tetapi semua bangsa di dunia. Sudah semestinya dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tidak melepaskan kepentingan diri dan keserakahan, supaya kita bisa pulih kembali. Tidak ada Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, itu adalah hal yang salah. Pekerjaan pengusaha itu tidak salah sama sekali. Tetapi Bapak Ibu yang bekerja sebagai pengusaha, maka berusahalah supaya jangan mencekik kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Karena saat ini banyak yang sangat membutuhkan. Mereka sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka juga tidak pasrah begitu saja. Mereka berusaha dengan segenap upaya mereka masing-masing. Sehingga kalaupun Tuhan memberikan berkat, maka seperti kata Daud, pinjamkan tanpa keinginan untuk mendapatkan untung. Seperti gambar yang berikut ini. Jadikan sebagai sarana pemberian modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Dan inilah saatnya untuk kita berjuang bersama mengatasi kondisi hari ini. Setidaknya meskipun belum kembali menjadi normal, tetapi kesehatan dan perekonomian bisa teratasi bersama sedikit demi sedikit, sehingga bisa memulihkan pilar-pilar kehidupan yang lain. Saya salut betul tim ahli dalam kesehatan yang tidak berhenti menemukan solusi untuk mencegah kondisi saat ini, seperti halnya penemuan vaksin yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai dengan hari ini. Mereka yang bekerja sangat lelah karena mengejar waktu supaya jangan semakin banyak korban berjatuhan, bahkan sama sekali tidak memikirkan sedikit pun keuntungan dari penelitian yang mereka buat. Seperti halnya perempuan satu ini, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Profesor Sarah Gilbert bersama dengan timnya yang menemukan vaksin AstraZeneca. Mereka inilah pejuang kemanusiaan yang tidak hanya sekedar beragama, tetapi mampu menghayati ajaran agamanya dalam spiritualitas iman yang sesungguhnya. Sehingga tidak hanya menolong 1-2 orang, tetapi bisa menolong puluhan bahkan jutaan jiwa manusia di dunia ini. Mari di sini kita bersama-sama menghayati betul bagaimana kita bisa menjalankan hidup berkenan di hadapan Allah, di tengah kehidupan bangsa kita yang majemuk, dan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah tekun dan setia membangun hubungan dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Kalau Bapak Ibu melihat gambaran keluarga di dalam slide ini,
Itulah gambaran keluarga kita, Bapak Ibu. Dan keluarga kita itu adalah fondasi yang paling vital untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Kalau keluarga kita goyah, maka kita akan mudah juga goyah. Kita tidak mudah konsentrasi untuk bekerja, hati kita, pikiran kita kemana-mana, sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah benar. Karena itu mulailah untuk membangun mesbah keluarga. Di rumah Bapak Ibu masing-masing bersama dengan pasangan hidup dan anak-anak. Karena disitulah Bapak Ibu dan Saudara. Disitulah kita bisa tahu pergumulan pasangan hidup kita. Kita bisa tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Kita bisa merasakan kesedihan mereka yang mereka tumpahkan di dalam doa. Kita bisa tahu betul apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan di saat yang bersama, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di slide berikut ini, mari kita bersatu dalam kasih kemanusiaan, mewujudkan kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati kepada mereka yang membutuhkan. Kasih itu tidak pernah ada batasnya, Bapak Ibu. Kasih itu tidak terbatas. Kasih itu merangkul setiap orang dan menyentuh setiap orang. Kasih itulah yang menguatkan kita untuk kita tetap bisa bertahan sampai dengan hari ini. Karena itu jangan kendorkan kasih yang sudah kita bangun bersama sebagai sebuah bangsa yang besar. Meskipun kita berbeda, apapun perbedaan yang kita ada pada saat ini, jangan jadikan perbedaan itu menjadi alasan bagi kita tidak mampu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita lihat di dalam slide berikut ini, maka lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati, tanpa menghitung untung dan rugi untuk diri sendiri. Karena pelayanan bagi Tuhan melalui sesama kita, itu tidak pernah ada yang namanya untung dan rugi. Ketika kita janji kepada Tuhan, dan ketika Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, maka itu adalah menjadi bagian dari yang lain. Dan biarlah bagian itu juga menjadi berkat bagi mereka, untuk mereka bisa berbagi berkat kepada yang lain. Bukankah suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Ketika berkat itu terus-menerus mengalir, tidak pernah berhenti. Dan berkat itu mencukupkan setiap orang yang kita sentuh. Sehingga membuat mereka bisa merasakan kasih pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di gambar yang terakhir ini, kita bisa merasakan betul bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk bisa memeluk kita. Tuhan itu tidak pernah berhenti menggendong kita. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, atau apapun perbedaan suku di antara kita, Tuhan tidak pernah melihat itu. Karena bagi Tuhan, kita semua adalah anak-anak-Nya. Bagi Tuhan, kita semua adalah domba-dombanya yang akan terus Dia cari, yang ketika sakit akan Dia panggul, dan ketika kita sudah pulih, Dia akan terus menjaga kita.
dan akan terus bersama dengan kita. Karena itu marilah kita terus menjalani hidup kita. Hidup yang bisa berkenan hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang memulihkan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku.
cintaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat dan kita bersama menutupnya nanti di dalam doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah persekutuan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami semua Engkau mampukan melalui hari-hari terberat dalam hidup kami di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau juga terus memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, bahkan memberikan berkat lebih bagi kami untuk kami bisa berbagi kepada sesama kami. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau, di mana kami bisa menaruh semua pengharapan dan masa depan kami. Sertai kami Tuhan, supaya apa yang sudah kami lakukan bersama untuk kemanusiaan kepada sesama kami sebagai warga gereja dan warga negara menjadi berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon bagi saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan karena sakit penyakit yang telah mereka alami maupun yang baru saja mereka alami. Sungguh kami berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu, menjamah tubuh Ibu kami terkasih, orang tua yang sangat kami kasihi, Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarso Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, dan Bapak Esparmun. Begitu juga dengan saudara kami Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasyati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunia Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Laksono, Bapak Widananto, Ibu Deborah Sulisyawati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Lilis Hendrik, Bapak Christian Dwi Mahadianto, Bapak Santoso Budi Raharjo, Ibu Tri Rahayu, Bapak dan Ibu Andika Mekendru, beserta Ibu Sri Supiati Sukamto, Ibu Delina Estobing, Bapak Ibu Joni Pardosi, Bapak Raja Guguk, Saudara Sabam, dan Saudara Hotman, Saudara Sinta Yuliana, Saudara Dimas Ginting, Bapak Herlianto Eko Bari, keluarga Bapak Kusdarjatmo, Bapak Yosef Dwi Sigit Purnomo, Saudara Joshua Yunarto, Bapak dan Ibu Ase Mujiono, Ibu Suyono Dwiatmo, Bapak dan Ibu Pitoyo, keluarga Ibu Susanti Priyandari, Ibu Kiki Toni, dan keluarga jemaat kami ya Tuhan. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Yorsihite, Bapak Kalam, Bapak Taslim, keluarga Bapak Hartoyo, Ibu Endah Hayuni Wulandari, Ibu Sukarni, dan siapapun Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan membutuhkan jamahan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di dalamnya, Engkau sendiri yang menjamah, dan Engkau sendiri yang menyembuhkannya. Kami percaya Bapa akan mukjizat-Mu, karena kuasa-Mu yang besar telah mengubah hati mereka untuk terus memegang uluran tangan-Mu dan merasakan aliran kasih-Mu yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi keluarga, supaya keluarga bisa terus tetap bertahan, keluarga bisa terus tetap semangat, dan keluarga terus memiliki harapan hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa, kami sungguh mendoakan bagi proses pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak kami kepada-Mu.
ketika Engkau membentuk mereka dalam rahim ibu mereka masing-masing dan Engkau menghadirkannya di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau tentu mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, tuntunlah mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam proses pembelajaran mereka, di dalam pergaulan mereka, dalam menyelesaikan tugas akhir mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam impian dan masa depan mereka. Engkau sendiri yang memimpin dan mengarahkan mereka untuk tetap setia hanya kepadamu. Kami juga mohon ya Bapa, bagi saudara-saudari kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19 ini, dan berupaya terus mencari pekerjaan ataupun membuka usaha baru, kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan langkah benar yang telah mereka mulai. Bukakanlah pintu kasih-Mu bagi mereka, untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan maupun untuk mereka bisa berhasil membuka usaha baru mereka. Jadikanlah mereka saluran berkat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan baru maupun usaha baru mereka. Bagi anak-anak-Mu yang lain, Tuhan tetap urapi dan Tuhan mampukan. Kami juga mohon bagi saudara-saudari kami dalam setiap pergumulan mereka, untuk mendapatkan pasangan hidup maupun buah hati di dalam keluarga kecil mereka. Berikanlah roh kesabaran, keteguhan, dan keyakinan dalam pikiran dan hati mereka, untuk mereka bisa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kuasa kebesaran-Mu yang akan menyatukan dan memberkati mereka dan menghadirkan buah hati tepat pada waktunya. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap orang yang mengambil langkah dan bergerak bersama untuk menangani kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka, serta menolong mereka dalam upaya menyelamatkan kehidupan kami semua. Begitu juga para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini di masa pandemi COVID-19, supaya kebijakan yang mereka ambil dan upayakan memberikan kesejahteraan hidup bagi kami semua. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa syafaat dan permohonan kami di dalam doa yang telah Engkau ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun tata cara dalam kita memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa melalui transfer bank, atau jika Bapak Ibu mengalami kendala atau kesulitan, Bapak Ibu bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing. Nats pembimbing persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 289, baitnya yang pertama dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan, sehingga kami tidak berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami membawa persembahan syukur yang asalnya juga daripada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Jadikanlah benda-benda mati ini menjadi hidup dan berguna untuk mencukupkan segala kebutuhan pengelolaan gereja-Mu. Mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami mampu menggunakan harta benda yang kami kumpulkan ini untuk mewujudkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan, melalui pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini lanjutkan ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah hari ini telah usai. Mari kita bersama melakukan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan.